Nah, untunglah itu mah kasihnya dan cintanya Allah itu kita masih belum diberikan azab. Kalau sudah diberikan azab itu ya udahlah, goodbye semua. Ketika semua orang ini bertuhan, artinya tidaklah lebih sebuah agama itu diciptakan untuk memperbaiki akhlak kan? Nah kalau sekarang belum baik berarti perlu dipertanyakan, yang salah itu bukan agamanya tapi diri kita, benar enggak kita mempelajari itu dengan baik atau kita cuma hanya berajaskan bungkus. Kebanyakan kita bukan benar-benar bertuhan, kita tidak benar-benar menyembahnya, tapi kita menyembah agama, itu yang jadi parah. Nah ketika orang itu memiliki keyakinan yang kuat, tidak butuh diperdebatkan. Sekarang kan yang unik, keyakinan mana didebatkan dengan keyakinan mana, kan konyol. Itu berarti belum yakin. Masa yakin harus divalidasi? Nah ini kan turunnya satu ritme zaman kehidupan manusia itu pasti diawali dari bertauhid hingga menyekutukan. Artinya sebetulnya kita ini menyembah berhala-berhala baru tanpa kita sadar. Jabatan, materi, itu adalah berhala-berhala baru dalam kehidupan sekarang. Nah kita belum benar-benar menyembahnya dengan baik. Nah jadi yang utama diperbaiki adalah tauhidnya. Nah kita kan bingung nih. Ada tuh teman yang bertanya, Mas bedanya spiritual dan beragama itu apa kan gitu. Kan banyak tuh. Kalau di kita kan ada tuh, ada yang disebut syariat, tarikat, nah ada sirotol mustaqim. Itu kan sama-sama jalan tuh, artinya ya. Nah perbedaannya kan yang sulit itu kan kita membedakan itu. Mana sih posisi syariat, mana sih posisi tarikat, dan mana sih posisi sirotol mustaqim. Syariat itu ibarat adalah barier, istilahnya. Kalau dianalogikan kayak gini, syariat itu ibarat satu rambu-rambu. Thariqat itu cara kita berjalan. Mau jungkir balik, mau ke belakang, terserah orang itu, yang penting nyampe di sirotol mustaqimnya. Lah kita ini sering nggak berjalan tapi mengoreksi orang lain berjalan. Jadi gitu yang terjadi itu. Mengoreksi perjalanan orang lain. Kita tidak fokus pada perjalanan kita sendiri. Nah itulah yang terjadi sekarang. Makanya kan saya bilang bahwa teman-teman mau belajar dari manapun, inti dari segala keilmuan, mau dari aspek apa tuh, matematika, fisika, biologi, arahnya pasti ke tauhid nanti akhirnya. Toh fisika kuantum sudah menemukan bahwa alam semesta ini sebetulnya terjadi dari ruang hampa. 99,99% itu ruang hampa. Nah, tapi kok kita ada, berarti kita ini gaib sebetulnya. Kan itu yang saya ceritakan itu. Nah dari situ kan terlihat tuh. Nah dari biologi pun sama. Ketika diteliti, makanya kan harus ada satu keilmuan baru yang disebut konvergensi sains. Berbagai aspek keilmuan harus menjadi satu. Bukan terpisah-pisah kayak sekarang kayak partai kan itu. Ilmu pengetahuan. Jadi milih siapa ilmu pengetahuan yang paling bagus. Fisika yang paling bagus. Ya enggak seperti itu. Biologi paling bagus. Akhirnya mereka tercerai-berai. Tapi kalau mereka bersatu, dia akan memiliki satu makna yang sama esensinya. Itu sama dengan bangsa ini. Bangsa ini terlahir dengan kedikdayaan dan suatu keanugerahan yang luar biasa. Itu karena apa? Tercipta dari beberapa suku yang menjadi satu. Di bangsa-bangsa lain itu satu bangsa menjadi beberapa negara. Di bangsa kita itu berbagai bangsa menjadi satu negara. Itu luar biasa hebatnya. Jadi kalau misalnya lihat dari situ, kompleksitas unsur pembentuk kita itu sangat kompleks. Nah, namun di situ konsekuensinya adalah mudah diadu domba. Dicomotin lah ekosektoralnya. Oh, Jawa itu lebih bagus daripada Sunda. Terus lagi, Sunda itu lebih bagus daripada Jawa. Nah, Sunda sama Jawa ini lebih bagus daripada Kalimantan. Gitu terus. Kita itu dipecah-pecah dengan hal-hal seperti itu. Nah, lihat kondisi sekarang, petanya itu adalah kita coba untuk diadu domba dari sektor agama dan suku. Nah makanya itulah saya berharap bahwa teman-teman tidak melihat secara bentuk fisik, tapi esensi dari penciptaan itu. Seperti kemarin yang kita diskusikan ya.
bahwa ketika kita melihat segala sesuatu orang itu hanya tampakkan luar, unsur terluar, apa bedanya kita dengan iblis? Karena iblis tidak melihat zat terdalamnya, nurnya. Jadi sebetulnya kalau kita melihat seseorang itu hanya tampakkan fisik, nah berarti kita adalah iblis-iblis kecil kan gitu. Sebetulnya ya ini cuman ini ya, yang mudah-mudahan enggak lah. Tapi kita perlu belajar gitu dari iblis. Nah makanya itu Pak, saya berharap akan muncul ya Pak ya, teman-teman baru, teman-teman muda baru ini yang memiliki satu komitmen yang seperti Bapak lakukan. Karena kalau misalnya kita mau ngupek-ngupek di situ tuh banyak sekali kepentingan. Jadi memang bangsa kita ini mengalami degradasi moral yang cukup jauh dari koordinatnya. Nah untunglah itu mah kasihnya dan cintanya Allah itu kita masih belum diberikan azab. Kalau sudah diberikan azab itu ya udahlah, goodbye semua. Kita terus diberikan kekuatan untuk berupaya memperbaiki diri. Nah kan kalau lihat dari sistem filosofi leluhur kita kan gini, segala apapun di sini itu titipan untuk anak cucu kita. Dan kita harus pegang itu. Enggak kita keruk semuanya sekarang. Kan itu titipan, amanah. Nah kalau kita mulai di posisi itu Pak, jadi sebetulnya kita ini berada pada fase bunuh diri bersama. Kalau nggak ada yang mau bertransform, artinya tidak ada yang mau mengupgrade diri. Lah, ngelihat dari segi inilah misalnya. Ini mudah-mudahan bisa menjadi renungan kita bersama. Dulu setiap peradaban zaman manusia itu digantikan karena ada beberapa kesalahan. Di zaman Nabi Nuh itu beliau berdakwah 900 tahun. Ya, yang ikut cuma berapa segelintir orang. Itu dihancur leburkan karena apa? Karena sudah tidak bertauhid, menyembah selainnya. Apakah di peradaban kita sekarang tidak sama seperti itu? Sama, cuman wujud berhalanya beda. Kan gitu. Kita lihat lagi tuh, zamannya Nabi Lut. Dihancurkan karena apa? Adanya kaum Sodom. Sekarang ini mau dilegalkan, kan aneh. Dan beliau menampakkan di permukaan itu sudah sangat masif dan sistematis. Nah kalau kita belajar dari dua indikator itu aja kita sudah mencerminkan seperti itu ya mau gimana lagi? Kalau nggak ada yang mau memperbarui, memulai itu. Nah jadi saya berharap tidaklah lebih tujuan kita bukan masalah hal-hal yang di wilayah jin, perang jin gitu, bukan di situ. Yang lebih urgensi adalah umat manusia itu sendiri. Jadi kan daripada kita sibuk ngurusin jin ya, kan lebih baik ngurusin diri kita sendiri. Lingkungan kita ini mau dibawa kemana kalau seperti ini terus? Karena kan sayang kalau misalnya kita terus-terusan, apalagi kita ikut ya dalam proses mensupporting hancurnya itu semua ya mau gimana lagi. Karena kan posisinya itu saling beradu cepat antara laju kehancuran dan juga laju perbaikan diri. Nah kita kan terakumulasi terus tuh. Nah makanya itu Pak, menurut saya kuatinlah diri kita. Segimanapun, cobalah gantungkan segala apapun hanya kepadanya. Cuman itu. Kalau toh ikut-ikutan juga kayak mau gimana lagi. Kemarin tuh ada teman waktu kita di Jakarta ya, ngobrol bareng-bareng. Mas Ori ini harus maju ke atas biar ini suaranya terdengar gitu. Pak, ibarat kalau misalnya kolam itu udah keruh, kita masuk ya akan keruh juga. Kan lebih baik nunggu kolam yang baru kan gitu. Iya kan percuma, berat. Lebih baik dari sini sedikit-sedikit dan mudah-mudahan dengan adanya Bapak itu di sana bisa membawa kita sendiri memberikan satu contoh-contoh ya. Karena contoh-contoh itu bukan selalu baik, tapi buruk itu bisa menjadi contoh yang baik. Di pengalaman saya itu seperti ini. Hingga akhirnya nanti teman-teman ketika nanti lahirnya pemuda-pemuda baru itu, ketika itu terjadi, beliau pasti bisa flashback dulu. Ada yang bercerita seperti itu hancur gitu. Kan kita harus mengupdate diri. Karena kesulitan kita udah berjamaah itu Pak, kalau itu dicopot satu yang satunya muncul. Copot satu satunya muncul. Ibarat tanaman ini yang atas ini sudah banyak inang lah. Jadi mau dibersihkan juga nggak ada waktu. Satu-satunya cara harus membuat bibit baru.
Nah ketika ini bibit ini roboh, bibit baru inilah yang muncul. Tuh lihat ceritanya Sultan Agung ya Pak. Di zaman Mataram. Beliau memberontak pertama waktu Batavia. 2 kali beliau memberontak perang. 2 kali itulah beliau gagal. Tapi dia tidak menceritakan kegagalan itu. Dia tidak terlena oleh kegagalan itu. Setelah 2 kali dia panggil tuh seluruh prajuritnya. Pulang. Balio. Kita nggak kalah, kita menang. Sekarang balik ke rumah masing-masing, tanamkan cinta kasih pada anak-anak kita. Maka kita akan menjadi satu cetak sejarah bahwa bangsa ini bukan bangsa yang kecil. Ajarkan mereka mencintai Ibu Pertiwi. Lahirlah itu turun-temurun, jadilah Pak Karno dan lain-lain. Nah sekarang pun kita juga nggak bisa untuk mendobrak posisi itu. Yang kita bisa adalah melahirkan pionir-pionir baru yang nantinya akan memimpin bangsa ini menjadi lebih baik. Yang berasaskan sila pertama, tauhid. Itu kan sila pertama itu tauhid. Ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kalau diruntut dari sila keempat itu kenapa tidak ada musyawarah mufakat, berarti kita belum bersatu. Kita masih bergolong-golongan. Nah kenapa belum bersatu? Berarti kita belum adil dan beradab. Kalau ditanya lagi, kok belum adil dan beradab? Berarti kita belum benar-benar bertuhan. Kan gitu. Belum dilaksanakan. Nah itu kan sayang gitu. Itu pada memahami dan membuat seperti itu tuh butuh satu rekonstruksi pola pikir yang begitu dalam. Jadi kan utamanya yaitu, nah makanya kalau di Jawa itu ada genting yang biasa dinyanyikan bareng-bareng itu kan apa namanya, Bambang Wetan. Nah ayo kita bareng-bareng bahwa ini adalah tanggung jawab kita bersama. Nah kalau tanggung jawab kita bersama berarti kita punya satu tugas bersama, yaitu memperbaiki diri aja lah. Insya Allah dengan kita memperbaiki diri, lingkungan kita pun akan ikut baik. Hukumnya itu sama kayak gini. Apa yang ada di alam semesta itu adalah refleksi apa yang ada di dalam diri kita. Kita ini kalau ada pernah dengar ya, ada jagat gede, ada jagat alit. Jadi kita adalah mikrokosmos dari alam makrokosmos. Jadi kan ada yang bilang, kalau kamu ingin merubah dunia, cukup merubah pola pikirmu. Kan gitu. Nah jadi kita coba untuk merubah mindset kita hingga terlahir suatu pemahaman-pemahaman baru untuk kita semua saling memperbaiki diri. Kalau bareng-bareng itu lebih seru. Jadi kalau saran saya terus aja Pak istiqomah dengan, jadi gini Pak, terkadang itu seseorang itu berinteraksi awal itu lewat medan biofil. Jadi berinteraksinya lewat rambatan gelombang. Ketika gelombang dengan frekuensi kita bagus, insya Allah itu mampu mempengaruhi yang lain. Hukumnya pasti seperti itu. Lah daripada kita capek-capek ngoceh di situ ya udah perbaiki energi kita. Tiba-tiba orang itu bisa terresonansi. Bisa seperti itu Pak. Jadi uniknya hukum energi itu gitu. Jadi walaupun kita mau menolak gimana pun, ketika energi itu terus terkoneksi, insya Allah itu bisa merubah lingkungan. Saya tahu, oh berarti energi itu sangat cerdas. Jadi tidak mau kita dikendalikan.